Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Pertama yang saya hormati di sini ada Ibu Rosita Milana Dewi, dan saya hormati juga ada seluruh narasumber yang nantinya akan memaparkan hasil yang sudah dikaji oleh narasumber, dan juga yang saya banggakan para audiens ya dan tamu undangan yang telah hadir di acara kita pada siang kali ini. Ini menarik, kita pembahasan tentang tema yang diusung oleh chat. Tapi sebelumnya saya izin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan semuanya, saya Faisal Abdurrahman, mahasiswa ITB Ahmad Dahlan. Alhamdulillah pada siang hari ini saya diamanahkan untuk menjadi moderator pada acara yang bertema Indonesia Darurat Harga Rokok, Lindungi Pemuda dan Pelajar Saat Ini sebagai Pemilik Bonus Demografi 2045. Menarik ketika kita membahas tentang Indonesia Darurat Harga Rokok gitu ya. Karena rokok masih menjadi salah satu masalah kesehatan di Indonesia yang terbilang cukup tinggi, karena di Indonesia ada prevalensinya mencapai 33,8% atau sekitar 65,7 juta penduduk Indonesia adalah perokok. Tentunya hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Bapak Dante Saxono Harbuono dalam diskusi pemanfaatan pajak rokok daerah atau bisa kita bilang PRD dan dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBH CHT. Nah, tentu saja tadi angka 33,8% dari penduduk Indonesia tidaklah kecil ya, karena itu adalah masalah bagi kita semuanya, terkhusus masyarakat Indonesia itu sendiri gitu ya. Terkhusus bagi kita yang sudah tahu bagaimana bahayanya zat rokok, tetapi industri rokok tidak menyerah begitu saja gitu ya, karena ada suatu upaya atau suatu branding atau suatu usaha yang dia lakukan dalam memujuk agar supaya generasi-generasi kita tetap merokok gitu ya. Jadi sebenarnya ini adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini gitu ya, karena realitasnya di Indonesia yang kita ketahui harga rokok ini terbilang cukup murah gitu ya, di mana harga rokok ini bisa Rp500 pun udah dapat gitu ya. Apalagi rokok sekarang berbagai macam inovasi gitu ya, ada yang rasa anggur, rasa popberry dan macam-macam. Itu adalah salah satu upaya untuk menarik generasi muda atau generasi tua untuk bagaimana dia merokok gitu ya. Dan lebih menariknya lagi, ketika anak muda hari ini tidak mampu membeli rokok sebungkus yang harganya terbilang cukup mahal, rokok ini bisa diecer. Harganya itu tadi saya bilang sekitar Rp500 sampai Rp2.000. Nah, ini tentu saja menarik bagi anak muda, karena tidak mampu membeli sebungkus maka dia beli ketengan gitu ya. Ini adalah salah satu upaya, tapi hal ini bisa mengurangi kualitas sumber daya manusia kita di masa depan, apalagi kualitas kesehatan kita di masa depan gitu ya. Karena lagi-lagi tema yang diusung 2045, bonus demografi adalah milik kita semua. Jangan sampai di tahun 2045 kita menjadi generasi yang tidak sehat karena zat adiktif rokok gitu. Sebelum saya masuk, saya akan menyapa dulu narasumber kita yang nantinya akan memaparkan paparannya. Ini sebelumnya saya akan menyapa dari peneliti Mudah Chat. Boleh say hello untuk Kak Devi Utamirika Safitri pada audiens. Ya, terima kasih Kak Devi telah menyapa audiens. Saya akan menyapa pada Ibu Husnul Khotimah Husairi, Ketua Bidang Pendidikan PP Nasyatul Aisyah. Apakah sudah bergabung dengan kita semuanya? Ya, Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam Ibu. Selamat bergabung Bu dengan kita semuanya. Waalaikumsalam. Lanjut, saya akan menyapa dari Muktara Rama Afandi, yaitu Ketua Bidang Advokasi Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Boleh saya hello kepada Kakak Muktara Rama Afandi? Selamat siang, Assalamualaikum. Salam kenal semuanya. Waalaikumsalam, terima kasih Kak Rama Afandi telah menyapa kita semuanya. Yang kedua ada Kakak Nurul Hidayatul Umma, Ketua PPI PPNU. Boleh sapa Kak Nurul pada kita semuanya, Kak? Oh, nampaknya sedang mau bergabung Kak Nurul ya.
Dan juga ada Kak Lutfi Ambar Fauzia, Ketua Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Persis Putri. Boleh sapa kepada kita semuanya, Kak Lutfi Ambar. Oke, yang terakhir di sini ada Bapak Sakri Sabat Maja SKM, yaitu dia Subdirektorat Advokasi dan Kemitraan Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Boleh saya hello Pak kepada kita semua Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak telah menyapa kita semuanya. Tadi pemateri kita yang sudah menyapa kita semuanya dengan hangat pada siang hari ini gitu ya. Sebelumnya kita juga ada rules bagaimana kita berdiskusi pada siang hari ini ya, sebelum masuk kepada pengantar dari Ibu Rosita. Jadi dianjurkan kepada seluruh peserta yang join pada siang hari ini untuk memakai virtual background yang telah disediakan oleh panitia yang sudah dikirimkan lewat kolom chat. Nah, mungkin bisa kepada seluruh peserta untuk on kamera dan memakai virtual background yang telah disediakan. Oke, yang kedua, peserta diminta untuk mengisi link absensi yang nantinya akan di-share oleh panitia. Oke, selama narasumber menyampaikan paparannya, dimohon peserta untuk off mic karena nantinya akan ada sesi diskusi dan tanya jawab setelah pemateri semua menyampaikan paparannya. Oke, tanpa berlama-lama waktu, mungkin saya persilakan dulu kepada Kepala Pusat Studi Chat ITB Ahmad Dahlan Jakarta, Ibu Rosita Melana Dewi untuk menyampaikan pengantar diskusi siang hari ini. Mungkin kepada Ibu Rosita, saya persilakan Ibu. Ya, baik. Baik, terima kasih moderator Mas Faisal ya, ini Ketua BEM ITB Ahmad Dahlan. Terima kasih sudah menjadi moderator di siang hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, saya di sini sebagai tuan rumah atau host mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan dukungan, terutama kepada Bapak Sakri Sabat Maja dari Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI, yang saat ini sudah hadir dan membersamai kami. Terima kasih untuk teman-teman dari NA dan terutama narasumber dari NA, Ibu Husnul Khotimah Husairi yang mewakili NA Syiatul Aisyah. Kemudian dari IPM ada Saudara Mukhtara Rama, kemudian dari IPPNU ya ada Saudari Nurul Hidayatul Uma gitu ya, Saudara Nurul Hidayatul Uma. Kemudian ada dari Persis ya, Persis Putri ada Saudari Ambar Fauziah dan nanti akan menghadirkan petani milenial gitu ya, petani muda yang merupakan binaan dari MTCC Universitas Muhammadiyah Magelang di Magelang ya, serta rekan-rekan jejaring pengendalian tembakau, pegiat pengendalian tembakau, kaum muda dimanapun berada, karena ini live YouTube dan juga live di TV-mu serta live di Radio KBR. Dicek ya Kak, dicek. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bersua dalam ruang virtual Zoom dalam sebuah kegiatan webinar yang kita fasilitasi untuk ruang atau kaum muda gitu ya, kaum muda untuk bersuara. Di sini kita mengambil tema Indonesia darurat harga rokok yang sangat murah gitu ya. Ini untuk melindungi pemuda dan pelajar saat ini sebagai pemilik bonus demografi pada tahun 2045. Kegiatan ini memang mendorong kesadaran pemuda, pelajar, tentunya kenaikan harga rokok dan pelarangan Islam yang sudah menjamur dan sudah bertebaran di mana-mana, terutama sudah mencantumkan harga juga, bahkan diskon harga rokok. Fenomena ini atau fenomena harga rokok yang sangat murah di Indonesia ini dengan berbagai macam jenis, tadi sudah disebutkan juga oleh Faisal gitu ya, jenis serta bertebarannya iklan rokok dengan sengaja mencantumkan harga diskon merupakan sebuah pelanggaran oleh industri rokok. Fenomena lain ya, kita melihat di pedesaan, terutama nanti teman-teman yang dari Magelang mungkin akan bisa bercerita bagaimana di tempat-tempat pusat pertanian tembakau itu mulai menjamurnya rokok-rokok ilegal serta tingwe ya, tapi dengan mudah mereka bisa mengakses anak-anak maupun anak muda juga bisa mengakses
mengikuti aturan. Nah, mengapa rokok harus dikendalikan? Sebab rokok merupakan zat adiktif yang jelas diatur dalam undang-undang dan harus diawasi peredarannya. Rokok merupakan barang tidak normal. Nah, kalau diiklankan kemudian harganya murah, seolah-olah kemudian rokok itu menjadi barang yang normal. Padahal rokok ini tidak normal karena barang ini merupakan barang yang memiliki kandungan zat adiktif berdampak buruk bagi kesehatan, sosial, ekonomi, serta lingkungan. Dampak negatif yang sangat buruk ini sebenarnya sudah jelas kalau kita keterpaparannya untuk generasi muda ini sangat mengkhawatirkan. Jelas di RPJMN 2024 Presiden Jokowi menargetkan tercapainya SDM unggul dengan salah satu indikator penurunan prevalensi anak terhadap rokok ya dari 9,1% jadi 8,7% pada tahun 2024. Mustahil target ini bisa tercapai jika anak-anak generasi penerus bangsa sangat mudah terpapar zat adiktif dan mudah mengaksesnya, bahkan dekat dengan tempat belajarnya. Secara sosial, ekonomi, dan lingkungan, rokok ini merupakan penghambat pembangunan. Kita tahu dalam pembangunan ada SDGs ya, untuk mencapai SDGs ada Sustainable Development Goals. Karena tidak sesuai dengan 4 pilar ya, 4 pilar dalam pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan, dan pembangunan hukum dan tata kelola. Kalau kita lihat berdasarkan data di Badan Pusat Statistik, lebih dari 53% penduduk Indonesia didominasi kalangan muda. Sebagai generasi penerus, menguatkan anak muda menjadi sangat penting dan vital bagi bangsa ini. Indonesia nanti diprediksi pada tahun 2030 memiliki penduduk sekitar 75,5 juta yang berusia 18 sampai 33 tahun. Dan 69 juta yang berusia 34 sampai 49 tahun. Jadi sekitar 145 juta penduduk Indonesia itu didominasi oleh anak muda. Jadi ini merupakan tantangan bagaimana memperkuat SDM dan menyiapkan sejak saat ini. Melalui gerakan bersama ini, kami berharap ya yang diinisiasi oleh teman-teman juga, kami memfasilitasi dari GET sebagai ini yang juga bagian dari perguruan tinggi Muhammadiyah menjadi salah satu ruang kritik dan harapan untuk menjadi pengingat bagi pemangku kebijakan di negara ini akan tujuan pembangunan yang sebenarnya. Jadi inisiasi petisi, kita juga membuat semacam petisi bersama kenaikan harga rokok dan pentingnya kenaikan cukai terutama di tahun ini belum ada belum ada kabar bahwa akan naik berapa persen gitu ya. Kenaikan cukai rokok yang kemudian akan berdampak pada kenaikan rokok. Kenaikan harga rokok ini merupakan sangat penting. Ini merupakan dukungan kepada pemerintah untuk menegakkan kembali regulasi yang telah dibuat demi perlindungan terhadap generasi muda dan masyarakat rentan pada umumnya, serta tentunya menyiapkan peradaban yang tangguh pada tahun 2030 sampai 2045. Gimana demokrasi itu? Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada semua narasumber yang bisa hadir pada kesempatan kali ini. Dan jangan lupa untuk mengisi petisi yang sudah kami siapkan. Petisi ini kalau sudah sampai 100 yang menandatangani akan otomatis kemudian disampaikan kepada Presiden dan kementerian-kementerian serta lembaga terkait. Semoga bisa menjadi bagian ikhtiar kita untuk menegakkan, menjaga peradaban ini dan generasi mendatang. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, terima kasih. Selamat untuk berdiskusi dan mendengarkan paparan dari narasumber yang sangat bagus ini hadir di sini. Terima kasih sekali lagi. Nasrun minallah wa fathun qarib. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rosita telah
memaparkan pengantar diskusi kita. Menarik karena ini adalah sebuah tantangan bagi kita menuju bonus demografi 2045. Kalau kata Pak Presiden, generasi emas ya, tahun 2045. Saya akan langsung masuk kepada langsung narasumber. Di sini ada narasumber pertama kita, yaitu dari peneliti muda CET, yaitu ada Kak Devi Utami Rika Safitri. Beliau akan membahas tentang bagaimana regulasi yang berdampak rokok murah di Indonesia. Boleh kepada Kak Devi untuk memaparkan materinya kepada kita semuanya. Mungkin kepada Kak Devi 10 menit saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesempatan untuk menimba ilmu dan sharing guna dengan tujuan kemaslahatan dan kebermanfaatan bersama. Sebelumnya saya mohon maaf, saya belum bisa menggunakan virtual background. Saya izin share screen ya, teman-teman. Sorry. Oke, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan darurat harga rokok murah di Indonesia. Nah, kenapa sih harga rokok yang murah itu menjadi suatu hal yang darurat? Fakta di sekitar kita, banyak anak pemuda, remaja, bahkan anak-anak juga dengan orang tua yang gemar merokok. Artinya merokok bukan hanya suatu hal yang hanya coba-coba, tapi menjadi konsumsi harian mereka. Data mengungkapkan bahwa Indonesia tercatat pada tahun 2014, datanya memang cukup jauh dari tahun ini, tapi sampai hari ini kondisi anak muda, pemuda, remaja yang merokok di Indonesia sangatlah tinggi. Selanjutnya, berikut adalah data yang menunjukkan bahwa rokok pasif di Indonesia sangatlah tinggi, terlebih lagi yang berdampak pada kaum perempuan. Nah, berikut fakta-fakta yang terjadi di Indonesia. Kenapa sih rokok murah itu menjadi darurat di Indonesia? Yang pertama, menurut riset yang dilakukan oleh IDIS, menunjukkan bahwa konsumsi rokok di kalangan masyarakat miskin, artinya yang berpendapatan rendah, masih sangat tinggi, yakni 77%. Ini berarti setengah lebih dari masyarakat yang memiliki pendapatan rendah itu merokok. Ketika kita ditanya top 10 negara yang menjual harga rokok termahal di dunia, Indonesia tidak masuk. Tapi jika dibalik, ketika kita ditanya top 10 negara di dunia yang menjual harga rokok murah, Indonesia masuk, yakni nomor 10. Fakta berikutnya, menurut pemantauan harga rokok oleh beberapa organisasi masyarakat yang dilakukan ini The Union, salah satunya adalah CET IDB Ahmad Dahlan Jakarta yang ikut terlibat, menunjukkan bahwa banyaknya perusahaan yang menjual harga rokok di tingkat retail jauh lebih rendah dari harga yang dibanderol atau yang berada di kemasan yang ditetapkan. Berikut daftar atau grafik berkaitan dengan konsumsi rokok oleh pemuda setiap harinya. Selanjutnya, temuan di lapangan harga rokok yang sangat miris. Ini kenapa saya bilang sangat miris? Karena harga rokok di bawah harga 10.000 itu sangat banyak kita jumpai di masyarakat. Mungkin yang kita kenal adalah rokok-rokok yang familiar seperti Jarum dan sebagainya. Tapi banyak di sisi lain masih banyak rokok-rokok yang harganya di bawah 10.000 dan itu beredar sangat masif di masyarakat dan dikonsumsi oleh para remaja, termasuk anak-anak yang mudah dijangkau. Fakta ketiga, selama pandemi COVID ya, konsumsi rokok masih tetap tinggi. Pendapatan cukai yang naik, buktinya adalah dengan pendapatan cukai
yang selalu naik, yang terus menaik, yakni 2,26% atau naik 3,8 triliun. Data ini diambil dari laporan Kementerian Keuangan. Kita sama-sama tahu bahwa COVID, pandemi ini berkaitan dengan virus yang menyerang pada pernafasan. Tapi meskipun hal itu terjadi, tidak membuat masyarakat yang sudah lama merokok itu menjadi berhenti merokok. Selanjutnya, fakta berikutnya, banyaknya industri yang tidak mematuhi tentang ketentuan harga rokok HTP 85%. Selanjutnya, fakta berikutnya, fakta yang ada di lapangan, iklan rokok yang masih sangat mudah kita jumpai, juga iklan rokok di media luar ruangan yang mencantumkan harga yang tidak sesuai dengan HJE. Kita saksikan sebentar iklan rokok yang sangat mudah kita jumpai di media digital, baik maupun di billboard, maupun di stiker dan sebagainya. Kita sangat mudah. Ketika kita keluar ruangan, ketika kita keluar rumah, sangat banyak tempat-tempat umum yang mudah kita jumpai iklan-iklan rokok beredar di sana. Nah, ini adalah salah satu iklan rokok yang berada di media digital. Yang unik dari iklan rokok ini, tidak satupun dari peragawan iklan itu mengerokok. Justru dalam iklan rokok dijelaskan bahwa rokok adalah membunuh, rokok adalah berbahaya. Tapi di sini, Nah, tapi yang menarik adalah caption terakhirnya, leisure, style, dan confident. Artinya apa? Bahwa ketika kita merokok, kita itu memiliki gaya hidup yang lebih keren. Kita memiliki kepercayaan yang keren. Atau merokok adalah suatu hal yang menyenangkan. Ini adalah cara atau strategi periklanan yang menunjukkan bahwa ketika Anda merokok, ketika kita merokok, berarti kita itu keren. Kita percaya diri, kita senang merokok, kita rokok memberikan ketenangan, dan kita akan dianggap oleh masyarakat atau kelompok kita, society kita, bahwa kita adalah orang keren. Nah, ini salah satu temuan yang dilakukan oleh peneliti JET, Bapak Adi Mesharyanto bersama teman-teman yang lain. Harga bandrol rokok mencapai dalam kemasannya dituliskan Rp20.425. Kalau mengikuti HTP harusnya bisa dijual pada harga 17.361 jika mengikuti HTP 85%. Tapi faktanya iklan rokok yang beredar ini di iklan billboard ini di wilayah Tangsel, Tangerang Selatan, Banten, menunjukkan bahwa harga rokok adalah 16.000 di bawah HTP. Bahkan yang lebih miris lagi, ketika kita belanja di online shop, rokok ditemukan lebih di bawahnya lagi. Fakta berikutnya, kenapa sih merokok? Yaitu bagian dari dampak struktur budaya. Pernah nggak sih kita, teman-teman, mendengar nggak udut, nggak asik? Artinya, kalimat ini sering kali kita dengarkan ketika kita nongkrong. Ada anggapan di masyarakat bahwa ketika kita nongkrong, ketika kita anak-anak muda diskusi, ketika jalan dan sebagainya, ngumpul gitu ya. Anak muda itu dirasa tidak asik ketika mereka tidak mengkonsumsi rokok dalam diskusinya. Di Indonesia menunjukkan pada tahun 2020 bahwa masih tingginya konsumsi rokok pada usia lansia. Nah, berikut rekomendasi yang ingin kami sampaikan dari rekomendasi kebijakan dari JET, peneliti JET, untuk rasionalisasi harga bandrol HJE dan harga pasar HTP. Yang pertama, Perdirjen Bea Cukai nomor 16 tahun 2020 di lampiran nomor 12 hendaknya diubah. Penindakan jangan menunggu kejadian pelanggaran sampai 50% lebih. Berapapun jumlah pelanggaran harusnya segera ditindak dan dilaporkan. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan nomor 198 garing 0.10/2020 tentang tarif cukai tembakau perlu diadakannya revisi. Terkait 85% harga bandrol HJE menjadi sekalian 100%. Kenapa? Karena faktanya tadi yang terjadi.
udah 85%, masih aja yang menjual di bawahnya. Selanjutnya, pemerintah perlu menjaga konsisten kenaikan cukai, serta membuat simplifikasi 21 jenis harga bandrol HJE menjadi lebih sederhana, misalnya hanya 3 jenis bandrol HJE. Rekomendasi yang keempat, pemerintah melalui Dirjen Bea Cukai perlu bekerja sama dengan pihak lain, misalnya Kementerian Perdagangan, BPOM, organisasi masyarakat, NGO, terkait peredaran rokok untuk diimbangi dengan teknologi sistem pelacakan, sehingga rokok-rokok yang beredar di masyarakat, termasuk rokok-rokok yang ilegal, karena ini banyak sekali, itu mudah terlacak. Nah, sekarang kita yang muda-mudi, Devi mengajak teman-teman semuanya, yuk selamatkan Indonesia dari darurat harga rokok. Kenapa sih tadi ya? Kenapa sih harga rokok murah kok menjadi darurat? Seharusnya enak dong sehingga mudah dijangkau, karena rokok menyebabkan banyak sekali mudaratnya kepada generasi muda. Teman-teman, bukti teman-teman mendukung Indonesia Emas 2045 adalah nantinya teman-teman akan mengisi petisi yang akan kita share untuk kenaikan harga rokok. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Kak Devi telah memaparkan tentang paparannya. Pas 10 menit Kak Devi. Oke, untuk yang bertanya ditahan dulu, nanti akan ada banyak narasumber yang akan memaparkan paparan. Nah, mungkin selanjutnya saya akan lanjut pada narasumber selanjutnya, yaitu pada Bapak Sakri Sabat Maja, SKM MSI, itu selaku Subdirektorat Advokasi dan Kemitraan, Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Mungkin kepada Bapak Sakri, saya persilakan Pak untuk memaparkan pemaparannya Pak. Baik, terima kasih. Saya izin share ya. Siap Bapak. Baik, mudah-mudahan sudah terlihat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, semoga hari ini adalah hari yang baik dan kita semua diberikan nikmat sehat, walafiat, dan kita selalu bersyukur. Dan alhamdulillah kita kabarkan bahwa memang kondisi coronavirus saat ini sudah semakin menurun dan terkendali di level di bawah 1000 ya, walaupun ada fluktuasi tersendiri di pergerakan angka itu di bawah 1000 kasus, tetapi ini mudah-mudahan tidak terjadi kenaikan. Tapi kami tetap berharap Bapak Ibu teman-teman sekalian jangan mengabaikan protokol kesehatan. Ini pesan. Kenapa saya bilang tetap bicara COVID? Karena rokok tidak jauh dari coronavirus. Bagaimanapun pemberat yang terjadi, resiko kena COVID lebih berat itu salah satunya adalah karena rokok. Contohnya hipertensi, diabetes mellitus itu ada hubungannya dengan konsumsi rokok. Dan faktor risiko terberat dan bahkan menyebabkan meninggal itu adalah 5 besarnya adalah terkait dengan masalah perilaku merokok. 5 berat. Termasuk tadi kan hipertensi, ada gula darah, kemudian ada juga jantung, ada pernapasan tadi. Baik, teman-teman, mudah-mudahan kita tetap tidak abai protokol kesehatan. Sudah disampaikan tadi oleh presentasi sebelumnya bahwa kita tahu di Indonesia memang cukup tinggi sampai saat ini. Bagaimana kita paparkan sebelum-sebelumnya bahwa Indonesia penduduknya 3 terbesar mengkonsumsi rokok. Jadi menduduki 3 terbesar setelah Cina dan India. Konsumsi rokok terbesar di dunia. Dan ini agak khawatir, terutama yang anak muda ya, kita kenaikannya 1,9% dibanding tahun 2013. Nah, hal yang paling penting kita tunjukkan ke teman-teman kalian bahwa ini ada gambar-gambar yang begini, gambarnya sebetulnya gambarnya trik anak-anak yang sedang rokok seperti orang dewasa persis. Cara duduknya, cara bersila, kemudian cara memegangnya sudah sangat profesional. Runyamnya lagi, latar belakang foto itu lihat ada orang tua yang menurut saya cuek saja. Silakan, di anak-anak itu kumpul merokok rame-rame, ini antar anak sendiri nih. Ini bukan orang tua yang duduk ngumpul sambil seperti ada lebaran ya, acara lebaran atau apa gitu. Ini apakah ini menjadi normatif ya seperti ini? Saya agak khawatir dan miris melihat foto seperti ini. Ini pemandangan yang menurut saya tidak begitu lazim kita dapatin dan mudah-mudahan ini tidak terjadi ke depan. Dan Bapak Ibu sekalian teman-teman, bahwa konsumsi rokok ini mengkhawatirkan terutama adalah terjadi pada usia pertama merokok sekarang semakin meningkat. Jadi yang saya saya lingkarin merah ini
bahwa kalau kita menanyakan para perokok saat ini, apakah Anda merokok? Iya. Kemudian ditanya, kapan Anda usia merokok? Saya ada yang mengatakan bahwa saya sudah merokok sejak usia 10 tahun. Saya merokok sejak usia 15 tahun. Jadi ternyata riwayat perokok yang ditanyakan kapan merokok pertama kali, 52% dia memulai merokok pada usia 15 sampai 19 tahun. Artinya ini anak muda juga. Kemudian runanya juga 23,1% itu merokok pada usia 10 sampai 14 tahun. Dan sementara usia 20, 24 tahun, 25 itu sudah usia kedaluarsa ternyata hanya sedikit yang mulai merokok. Mungkin gara-gara kalau nanti kalau sudah bekerja boleh merokok, tidak. Nggak ada hubungannya kerja dengan tidak kerja sebenarnya ini. Faktanya sekarang usia 10 sampai 19 tahun ini adalah awal mula merokok. Kalau ini dijumlahkan hampir 70 bahkan 50%. Itu bukan 70% ya, hampir 70% perokok di Indonesia itu memulai merokok di usia di bawah 20 tahun. Ini yang sangat mengkhawatirkan, yang menjadi persoalan kita yang harus kita bawain bersama. Kalau kita tidak mengajak anak muda untuk bergerak bersama, maka ini akan menjadi darurat yang luar biasa. Kita tahu apakah kita akan bisa memetik bonus demokrasi. Nah ini kira-kira ini saya ambil dari paparan Badan POM yang sudah cukup lama, tetapi masih bisa kita pelajari bersama. 1 menit saja. Begitu anak ini menikmati rokok santai sekali dan background-nya itu adalah saya melihat seperti background di dalam kelas sekolah. Ada gantungan tas, kemudian ada gantungan buku dan sebagainya. Dan mereka merokok dengan santai tanpa takut diketahui oleh guru dan sebagainya. Apakah ini betul terjadi di sana atau tidak ya? Tapi background-nya jelas itu sekolah. Ini anak-anak kecil yang menurut saya belum waktunya dia mengenal barang-barang seperti ini. Sekalipun ini rokok elektronik. Elektronik tidak jauh berbeda bahayanya dengan konvensional. Sama persis. Nah ini menjadi kekhawatiran kita bersama. Mudah-mudahan ini nanti bisa kita kendalikan, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Dan ini lagi. Apa itu? Mudah-mudahan suaranya kedengaran. Rokok elektrik. Berapa harganya? 38.000. Beli di mana? Tawangsari, Taman Sidoarjo. Ya, Taman kan itu ya, Sidoarjo ya. Toko apa namanya? Oh, pakai sendiri itu. Kamu ngejot gini. Enak tak rasanya? Blueberry. Fruit itu buah. Tulis, oh itu lemon, satunya rasa apa? Enggak apa-apa sama bapakmu, enggak apa-apa gitu. Enggak apa-apa. Nah, ini teman-teman sekalian bahwa ini kasus yang terjadi di alun-alun Sidoarjo. Anak-anak kecil ini habis ngecek payung informasinya. Terus hasil ojekan payungnya digunakan untuk beli rokok elektronik yang 38 ribuan di pinggir alun-alun Sidoarjo. Dan ini ya praktek di sekolah. Ini sangat miris teman-teman sekalian. Saya menunjukkan foto sebelumnya tadi juga bersila, duduk silaturahim, kemudian ada orang tua juga ada di situ. Tapi santai saja mereka merokok dan diizinkan, nggak ada yang melarang orang tuanya itu. Kemudian apakah hal begini kita akan bisa menikmati bonus demokrasi ke depan? Ada 65 juta anak kita, anak muda kita, menurut BPS ya. Apakah nanti kita akan bisa menikmati bonus demografi? Ini akan menjadi pertanyaan besar. Karena bagaimanapun konsumsi nikotin pada fase perkembangan otak saat usia masih muda itu terjadi kerusakan pada perkembangan otak bagian depan. Yang terkait dengan antara lain adalah dengan kemampuan analisis situasi, kemampuan untuk mengambil keputusan, bagaimana mengontrol emosinya, stabilitas emosinya sangat tidak stabil. Nah ini akan mungkin secara fisik dia kelihatan bugar, kelihatan gede, tetapi dari segi pikiran dia akan kalah bersaing dengan bangsa lain, dan ini akan rawan, akan gampang dijajah, bisa jajah ekonomi, dijajah pengetahuan dan sebagainya. Oleh karena itu kita harus kompak bahwa kita harus ingin meningkatkan SDM yang berkualitas ke depan. Dan kita ketahui sendiri bahwa ternyata kematian yang ada penyebab kematian yang salah satunya terbesar untuk orang laki-laki di Indonesia tahun 2017 itu adalah sebabnya nomor 1 adalah karena tobacco. Ini dari data IHMI itu disebutkan seperti itu. Sementara untuk perempuan itu urutan ke-7 penyebab kematiannya terkait dengan masalah tembakau. Nah, sementara laki-laki nomor 1 karena tembakau. Ini fakta bahwa ini betul-betul darurat sebenarnya. Dan kerugian ekonominya nggak bisa ditolak-tolak lagi. Bahwa untuk kerugian ekonomi bahwa 3,6 kali lebih besar kerugian ekonomi dibanding dengan pajak rokok yang didapatkan.
dari cukai yang didapatkan dari rokok tadi 147 triliun. Sementara kerugiannya 531 triliun. Nah, demikian juga terkait dengan biaya kesehatannya, bahwa terkait dengan perawatan untuk masalah rokok ini juga mencapai 4,8 triliun biayanya. Ini istilahnya memakan sekitar hampir 1 sampai 1,5% dari biaya kesehatan nasional. Nah, ini kira-kira teman-teman sekalian, apa sih yang menyebabkan ini semua masih bisa langgeng? Contohnya, akses rokok masih sangat mudah, masih gampang ditemui, gampang diperoleh. Tadi katakan harga masih murah, penjualan eceran tidak dilarang. Kemudian tempat penjualan menjual bebas di mana-mana, sehingga nggak perlu izin. Terus kemudian teman-teman dari peneliti CET juga dikatakan bahwa ternyata pabrik rokok atau industri rokok itu walaupun dikatakan sekarang ini kita bertengkar ya untuk menaikkan cukai rokok, mereka mengatakan bahwa keberatan lah yang inilah dan sebagainya dengan segala keluhannya. Faktanya di lapangan tadi sudah disebutkan bahwa mereka mengiklankan dengan bandrol bahkan di bawah bandrol. Jadi umpamanya harganya 20.000, 80%-nya 7.500 atau 18.000 umpamanya begitu. Dia maksimal boleh paling rendah diskonnya seperti itu. Ternyata masih bisa membanting harga lebih rendah dari itu. Nah, itu artinya justru bandrol yang benda ini jadikan alat ukur, alat untuk perang bagaimana bisa menggait perokok muda. Kemudian keterpaparan iklan rokok. Sampai sekarang ini kita masih kesulitan ngeblok iklan rokok. Ya, kalau di penyiaran televisi jelas. Nah, ini sekarang televisi modelnya sudah berbeda dengan yang dulu. Makanya kita ingin merevisi PP 109 terkait hal-hal yang ini. Kalau dulu kita larang 21.30 sampai jam 5. Dan kemudian pemutaran filmnya jam berapa dulu? Karena pemutaran film rata-rata yang biasanya diiklankan di film-film ini. Pemutaran film mereka di atas jam 9 dulu pemutaran filmnya. Tapi sekarang tidak. Contohnya salah satu televisi swasta itu memutar filmnya jam 8. Nah, kalau apalagi filmnya bagus, menarik, anak-anak muda yang nongkrong, jam 8 sudah nonton film. Kalau filmnya bagus, dia nggak akan mungkin itu pergi dari itu. Padahal nanti jam 21.30 dia pasti akan terpapar iklan rokok. Udah pasti itu. Karena duduk di situ menikmati filmnya. Karena pemutaran filmnya lebih awal. Kalau dulu tidak, 21.30 pemutaran filmnya itu jam 9. Gitu. Jadi lebih dekat gitu. Jadi lebih agak lambat. Inilah persoalan itu. Kemudian bagaimana teknologi informasi dirambah oleh pop-up dan sebagainya. Nah, sampai sekarang kami juga masih tetap berusaha mengajukannya untuk GHW-nya itu lebih besar, yaitu 90% dan sebagainya. Ini adalah faktor-faktor risiko yang memperberat, karena bisa mempertahankan sampai prevalensinya masih tinggi terus. Selain juga keterpaparan hal-hal tadi, jadi di tempat penjualannya masih ada, kemudian media luar ruang juga ribut, dan kemudian media sosial juga masih banyak iklan dan sebagainya. Ini kira-kira teman-teman sekalian faktor risiko, dan upaya yang dilakukan teman-teman sekalian terkait dengan masalah rokok ini, pemerintah juga mendorong pemerintah daerah bagaimana bisa menerapkan kawasan tanpa rokok sebagaimana diamanahkan Undang-Undang 36 pasal 115 tadi. Ada kewajiban pemerintah daerah itu membangun kawasan tanpa rokok. Itu perintah undang-undang. Dan sampai saat ini 26% provinsi belum menerbitkan perda. Terutama adalah provinsi Sumatera Barat, Jatim, Banten, NTT dan sebagainya. Ini adalah provinsi-provinsi yang ada kaitannya erat dengan rokok. Papua memang bukan terkait dengan masalah rokok, tetapi mungkin soal masalah birokrasi yang ada di sana. Kemudian memang sudah mencapai 406 kabupaten kota memiliki peraturan KTR, tapi belum seluruhnya yang mengimplementasikan dengan baik. Jadi malah justru dari 406 yang mengaku punya kawasan tanpa rokok, hanya 7 kabupaten kota yang telah mengimplementasikan Perda KTR itu dengan baik. Contoh saja Kota Depok, Kota Bogor, Kulon Progo, kabupaten dan sebagainya. Kemudian upaya berhenti merokok juga sudah dilakukan, diupayakan ya teman-teman sekalian, Bapak Ibu. Ini hasil survei yang dilakukan untuk ngetes saja, 1,3 juta orang yang telepon untuk layanan berhenti merokok UBM tadi melalui Quitline 080017765565. Dari 1,3 juta, 213.000 orang yang melakukan konseling, menjajaki bagaimana cara berhenti dan sebagainya. Kemudian dari 213.000, hanya 8.590 orang yang komitmen untuk ikut bimbingan berhenti merokok. Belum tentu berhenti merokok loh, tapi ikut bimbingan berhenti merokok yang serius, betul-betul seperti yang ada gambar ini. Mereka datang di lokasi puskesmas atau klinik-klinik yang sudah ditunjuk, kemudian mereka ikut treatmentnya yang sudah dilakukan. Nah, kami juga melakukan edukasi. Setiap tahun pun kami sudah melakukan bagaimana mengajak generasi muda untuk selalu menjadi pioner, menjadi garda terdepan. Kita harus bisa ngeblok
Jangan sampai kita termasuk kena pengaruh bagaimana kita harus ikut merokok semua mereka yang sudah terlanjur merokok. Harusnya kita menjadi teladan agent of change, bagaimana mereka tidak bisa kita sadarkan menjadi orang yang tidak merokok lagi. Dan kemudian kami juga mengadvokasi ada kanal-kanal yang potensial, termasuk Kementerian Pendidikan kami ajak kerjasama, bagaimana itu menyasar anak-anak muda. Kemudian Kementerian Agama, bagaimana kita bisa masuk ke pesantren dan sebagainya. Dan kemudian hal-hal lain termasuk melakukan revisi ini tetap kita lakukan. Nah, kira-kira ini teman-teman Bapak Ibu sekalian kondisinya, dan kami tetap akan konsisten mengawal hal-hal yang menjadi prinsip untuk pengendalian tembakau ini, dan mudah-mudahan ke depan kita tetap bergandengan erat dan bisa mendorong penurunnya prevalensi merokok ini segera mungkin. Barusan tadi kami melapor agak terlambat sedikit rapat dengan Pak Wamen juga berbicara khusus prevalensi rokok usia 10 sampai 18 tahun. Kepikiran kami tadi rapat selesai sampai 1 jam, tapi ternyata 30 menit lebih awal, dan nanti jam 14 ada rapat pimpinan yang kemungkinan juga akan membahas masalah rokok juga. Ini rokok sudah masuk kategori prioritas menjadi bahasan penting di Kementerian Kesehatan. Mudah-mudahan ini semua pihak nanti ikut keroyokan, karena bagaimanapun tanpa keterlibatan sektor lain untuk menghentikan atau menurunkan prevalensi ini tidak bisa sendirian. Kementerian Kesehatan tidak bisa sendirian, dan juga butuh jejaring-jejaring dan dukungan semua pihak. Saya kira itu teman-teman sekalian. Pada akhirnya kita perlu provokator. Jadi kami perlu provokator melalui peer group provokator, artinya bisa memotivasi, bisa menjadi provokator teman sebaya. Jadi bentuklah peer group sebanyak mungkin di lingkungan kita. Mungkin teman-teman punya grup dan WA dan sebagainya gitu. Ayo di situ kita bentuk kelompok-kelompok yang memiliki daya ungkit yang dan keberanian untuk mempengaruhi teman-teman yang sedang merokok. Provokasi teman yang sebaya itu terkait dengan rokok tadi agar tercegah dan berhenti merokok. Aksi solidaritas anti rokok, ayo kita galang, saling jaga dan amankan dari bujur rokok. Jangan lupa, karena saat ini adalah saat teknologi yang canggih dan cepat informasi, maka manfaatkan teknologi dan komunikasinya selalu aktif. Harapan kami, anak muda, ayo kita galang, jadi provokator untuk berhenti merokok. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sakri telah memaparkan pemaparannya sangat luar biasa sekali. Tadi yang kita ambil dari slide Pak Sakri, yaitu nikotin bisa merusak pada perkembangan otak gitu ya. Kita juga rugi secara kesehatan kita. Apalagi yang dirusak itu adalah bagian menganalisa kita terhadap suatu masalah gitu ya. Dan tentunya tadi kita bagaimana kita bisa berkolaborasi gitu. Tadi karena Kementerian Kesehatan tidak bisa bekerja sendirian gitu ya. Karena kita harus bagaimana yang di tataran grassroots ini harus menjadi provokator, harus menjadi buzzer untuk bagaimana mensosialisasikan untuk kebaikan diri sendiri. Oke, terima kasih Pak Sakri telah menyampaikan paparannya. Saya akan lanjut ke pemateri selanjutnya, yaitu ada Ibu Husnul Khotimah Husairi, SHI, SPSI, MSc, Ketua Bidang Pendidikan Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyah. Kepada Ibu Husnul, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Rosita, Kepala JET dan jajarannya, juga para narasumber, moderator, dan seluruh peserta webinar siang ini menjelang sore, baik itu melalui Zoom maupun platform yang lain. Terima kasih atas kesempatannya kami bisa berbagi informasi dan juga mungkin sharing pengalaman bagaimana Nasyiatul Aisyah melakukan aksi-aksi advokasi khususnya dalam pencegahan pemuda ya memakai rokok gitu ya, atau pemuda anti rokok. Baik, tadi kita sudah mendengar banyak tentang siapa pengguna ya, sejauh mana kemudian jumlahnya anak muda pengguna rokok, bahkan anak-anak
ya. Kemudian di kedua juga tadi kita mendengar banyak dampaknya, baik itu dampak secara positif dan juga negatif, baik itu secara fisik maupun sosial dan psikologis. Nah, saya diminta untuk bagaimana bercerita Nasyatul Aisyah sebagai atau menyampaikan pengalaman Nasyatul Aisyah sebagai organisasi perempuan muda Muhammadiyah yang usianya 17 sampai 40 tahun. Tentunya dinamika remaja itu masuk di dalamnya karena itu adalah bagian dari dakwah Nasyatul Aisyah seluruh Indonesia. Banyak yang dilakukan Nasyatul Aisyah, baik itu di sektor ekonomi, pendidikan, sosial, ya, termasuk juga agama. Namun hari ini atau sesi ini saya ingin menyampaikan lebih spesifik bagaimana upaya-upaya Nasyatul Aisyah menyikapi problem remaja gitu ya, atau pemuda. Khususnya adalah dengan pendekatan program atau kegiatan Pasmina. Kegiatan Pasmina itu merupakan salah satu wadah atau forum anak muda, baik itu laki-laki maupun perempuan di usia kurang lebih usia pemuda ya, sampai 40 tahun kalau Nasyatul Aisyah. Di situ para pemuda bisa saling bertukar pikiran. Nah, harapannya dengan program ini memang bisa mendorong bagaimana pemuda itu bisa menjadi lebih sehat, unggul, dan juga punya akhlak mulia, sehingga ketika misalnya tadi disampaikan anak merokok karena percobaan gitu ya, uji coba, usia pemuda itu masa ingin tahunya lebih besar, rasa ingin mencoba-coba gitu ya. Ketika kontrol dirinya tidak baik gitu, tidak ada edukasi yang mendukung, maka dia akan mencoba gitu, akan penasaran gitu, akan melakukan atau seperti teman-teman sebayanya di lingkungannya, termasuk juga anak-anak. Saya kira modeling itu sangat penting bagi anak-anak. Ketika anak-anak misalnya ya masuk supermarket, di kasir kita membayar, ya sudah bisa melihat rokok secara langsung, atau bahkan tidak usah jauh-jauh ya, mungkin di lingkungan toko terdekat rumahnya sangat bisa mereka mengakses beli bijian itu dengan harga yang murah. Nah, ini saya kira juga bisa mempengaruhi gitu ya. Nah, kemudian bagaimana Nasyatul Aisyah melakukan upaya-upaya pendekatan, khususnya adalah pencegahan preventif. Jadi kami punya program yang namanya Pasmina, Pelayanan Remaja Sehat milik Nasyatul Aisyah. Saya sambil share screen. Pasmina ini merupakan aktivitas ya anak muda di mana mereka itu bisa curhat. Sudah terlihat, Mas, screen saya? Sudah, Bu, sudah. Oke. Sudah terlihat. Ya. Jadi anak muda bisa saling bertukar pikiran, tadi berdiskusi dengan tujuan dia bisa mengekspresikan ya potensinya. Tadi sudah banyak disampaikan, jadi saya lewati beberapa slide. Ini mungkin ya untuk awal. Kita perlu melihat juga sisi positif ya pemuda. Meskipun memang banyak problem gitu, ada banyak kasus tadi merokok, kemudian belum lagi yang lain gitu ya. Tapi sebetulnya pemuda punya potensi, punya ruang yang perlu kita beri sarana gitu, sehingga dia bisa menjadi remaja yang betul-betul potensial sesuai dengan potensi yang dia miliki. Kemudian kalau kita melihat bonus demografi, tadi mungkin sudah disinggung ya, saya menyampaikan, mereview sedikit gitu bahwa 2045 kita tahu akan ada bonus demografi, betul tadi yang disampaikan. Ini bisa menjadi ancaman, bisa menjadi peluang, juga tantangan buat kita. Ketika
pemuda betul-betul bisa memahami potensi, kemudian tentang dirinya, bisa memahami karakteristiknya, dan bisa mengaktualisasikan dirinya dengan baik, saya kira kita bisa ke depan bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang produktif, ya, yang punya inovasi sehingga bisa melahirkan banyak kegiatan. Baik, saya akan. Itu kamu foto, apa kamu ambil anunya, apa kamu ambil? Di kegiatan Pasmina ini sebetulnya tujuan kita adalah tujuan kita adalah melakukan upaya preventif, ya, konsultatif dan juga edukatif. Jadi di dalam Pasmina itu ada beberapa layanan. Ada konseling, kemudian ada cek kesehatan. Bagaimana dia tahu kesehatannya? Nah, di mana kita bisa edukasi rokok ini adalah di pos edukasi. Jadi di pos edukasi itu kita beri sosialisasi bagaimana rokok itu mengancam kesehatan, bahaya-bahaya rokok. Kemudian kita sampaikan dampaknya baik itu kepada diri secara fisik maupun psikis, ya, dan juga secara ekonomi untuk keluarga khususnya, ya. Kemudian kegiatannya sangat cair, ya. Ini lahirnya Pasmina itu sejak tahun di launching 2014 bersamaan dengan Milad Nasyatul Aisyah di Yogyakarta, tapi sebetulnya embrionya program Posyandu Remaja ini, jadi kami menyebutnya mudahnya adalah Posyandu Remaja NA, ya, tapi Posyandu Remajanya memang bersifat holistik dan integratif. Jadi tidak hanya sekedar cek kesehatan, tetapi juga ada ruang konseling, ya, dan juga ruang edukasi yang sangat beragam, terutama di era pandemi ini. Konsultasi sangat dibutuhkan. Nah, ini segambaran, ya. Jadi teman-teman diberikan edukasi. Di sini adalah sarana sosialisasi tadi yang saya sampaikan, bahaya merokok, kemudian apa yang harus dilakukan ketika misalnya ada teman yang menawarkan, ya, mencoba untuk rokok. Saya pernah menjadi bagian dari konseling atau konselor di program Pasmina ini. Ada yang cerita gitu, ya, betul, anak muda laki-laki lingkungannya tidak kondusif, ya, ada yang minum, ya, ada yang menggunakan ya salah satu obat yang adiktif, yang mengandung zat adiktif, kemudian dia mau lepas, ya, ada juga yang mahasiswa. Nah, disinilah sebenarnya sarana atau ruang untuk anak muda, bagaimana tadi, ya, bisa sesama usianya, ya, tidak jauh itu usianya, bisa saling cerita, curhat. Kalau saya kok ditawari teman seperti ini, harus bagaimana? Maka ini yang dibutuhkan, yang sangat dibutuhkan anak muda saat ini adalah ruang-ruang atau sarana bagaimana dia bisa cerita, kemudian bisa mengaktualisasikan dirinya dengan baik. Nah, selama ini ruang edukasi ini sangat beragam, ya. Ini salah satu contoh fotonya. Ini saya kebetulan yang ini, ya, sebenarnya bisa juga dilakukan di outdoor, jadi di lapangan atau di halaman masjid atau di sekolah. Kalau di sekolah bisa di dalam ruangan, juga bisa di luar ruangan. Nah, selama ini anak-anak muda memang senang, ya, yang hadir di Pasmina itu kami coba lakukan semacam interview, ya, kepada teman-teman khususnya adik-adik muda, bagaimana perasaan mereka selama ini ketika hadir di Pasmina. Mereka merasa senang, bahkan ada yang tidak tahu harus bagaimana ketika konflik dengan temannya, dia tidak bisa memfilter, ya, harus berbeda dengan temannya ketika temannya itu merokok, kemudian dia enggak. Nah, di ruang konseling sinilah dia bisa mendapatkan layanan-layanan itu, baik itu di layanan psikologi maupun di ruang edukasi. Yang selama ini kita lakukan seperti itu, dan alhamdulillah sampai saat ini sebetulnya udah banyak, ya, beberapa wilayah yang sudah melakukan
hal serupa karena ini adalah bagian dari program nasional Nasyatul Aisyah. Jadi di DIY sebagai pilot project dulu, jadi embrionya ini memang dari Jogja, dari bawah, bukan dari pusat. Dari bawah kegiatan yang bermula dari problemnya remaja yang semakin kompleks di Yogyakarta khususnya saat itu, perkawinan anak. Jadi tidak hanya merokok saja, tetapi memang sangat kompleks, termasuk remaja dengan nafza, kemudian remaja dengan kekerasan, baik itu seksual maupun psikis, dan lain sebagainya. Maka lahirlah upaya preventif dalam bentuk atau dalam bingkai kegiatan yang luas gitu ya, mungkin bahasa anak muda cair yang bisa menjadi sarana anak muda ini untuk bercerita, bertukar pikiran, kemudian bisa mengembangkan potensinya, dan memang didorong bagaimana ini juga menjadi salah satu pemberdayaan remaja. Jadi lahir dari remaja yang konselornya pun juga masih usia muda gitu, tidak kemudian usia yang lebih tua gitu. Ya ada 1-2, tapi sebagian besar usianya masih usia produktif. Di Jawa Timur sangat banyak sekali, dari 34 update informasi terakhir yang saya dapatkan ada 26 ya, atau 24 ya, kurang lebih daerah yang memiliki pasmina itu. Bahkan di era pandemi ini masih mereka melakukan ya, khususnya adalah di Banyuwangi, kemudian di Lamongan. Mereka eksis, termasuk di DIY. Di saat pandemi memang sebetulnya kita ada kesulitan ya, karena sifatnya adalah layanan harus tatap muka awalnya, kemudian harus berjarak jauh gitu, tapi kemudian disiasati. Bagaimana layanan pasmina tetap ada, kan tetapi ada beberapa layanan, ada 1-2 layanan yang tidak diberikan, misalnya seperti makanan bergizi, kemudian cek kesehatan gitu ya, karena cek kesehatan tensi, HB itu secara langsung. Ini kemudian didesain bagaimana memberikan secara virtual ya, lewat WA. Jadi sifatnya adalah edukasi dan sosialisasi itu tadi. Kemudian konsultatif ya. Kalau konseling masih bisa dengan virtual menggunakan telepon ya atau video call. Ini yang masih berjalan alhamdulillah sampai saat ini, dan mudah-mudahan ke depan seluruh Indonesia ini bisa, karena memang target kami seluruh Indonesia ini ada dan semuanya bisa mengakses harapannya. Bahkan di Jogja kami sudah membuat ini untuk teman-teman difabel gitu ya. Bagaimana teman-teman difabel kemarin dilatih, diberikan pelatihan ya, ada workshop untuk bisa mendapatkan akses informasi, khususnya adalah kesehatan secara holistik, baik itu kesehatan jiwanya maupun kesehatan secara fisik gitu. Jadi tidak hanya untuk kita saja, tapi untuk teman-teman difabel juga. Nah, tujuannya memang secara umum bagaimana teman-teman remaja ini bisa mengetahui lebih ya tentang kesehatan, khususnya adalah kesehatan jiwa dan GESPRO. Kemudian yang terpenting adalah betul-betul bisa menjadi wadah ya pergaulan dan pengembangan kapasitas remaja, sehingga terbentuk karakter remaja yang cerdas dan berakhlak mulia sesuai dengan cita-cita Nasyatul Aisyah, bagaimana tercipta remaja-remaja yang punya karakter yang tangguh ya, tapi juga sehat secara holistik. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Saya kira kita bisa melakukan gerakan bersama ya, seperti hari ini. Saya kira ini bagus sekali inisiasi teman-teman semuanya melakukan upaya gerakan bersama, memberikan informasi seluas-luasnya terkait dengan dampak rokok, karena Indonesia betul-betul darurat rokok ya, agar kita bisa menghindari dan menjadikan bonus demografi itu betul-betul bonus. Artinya bonus itu kan positif ya, tidak kemudian mengancam pemimpin masa depan gitu ya, tapi kita siapkan betul-betul pemuda sekarang dengan kekuatan, sehingga
dari kekuatan yang lahir dari potensi-potensi anak muda yang bisa kita create, kita kemas, kita berikan sarana yang positif sehingga mereka bisa berkembang. Ini saya kira nanti bisa tumbuh ya dengan baik. Nah, dengan cara apa? Secara individu memang anak muda perlu ya punya aktivitas yang positif, artinya lingkungannya itu juga positif, kegiatannya juga harus positif, karena ini bisa, saya pernah melakukan riset ya untuk anak SMP dan juga SMA di Yogyakarta, bahwa resiliensi itu bisa tinggi itu juga karena faktor aktivitas, salah satunya anak muda yang punya aktivitas gitu, dan dia termasuk yang tidak menjadi korban rokok di lingkungan sekolah gitu. Saya wawancara langsung pada anak-anak muda, khususnya adalah SMP ya, di salah satu sekolah di Yogyakarta. Dia menyampaikan tahu dari mana? Taunya dari sosialisasi bahaya merokok. Nah, itu bukti bahwa penting sekali adik-adik kita, anak-anak muda ya, ini tahu dengan cara tadi pendekatan-pendekatan yang edukatif ya, atau upaya preventif. Kemudian keluarga juga saya kira perlu mendukung. Individu tidak akan baik ya kalau tidak tumbuh dari keluarga yang baik, itu maka harus mendukung, lingkungan juga harus aman, masyarakat harus support ya, agar pemuda itu mampu melakukan kegiatan yang positif. Nah, selain itu saya kira selain organisasi juga masyarakat, pemerintah perlu membuat kebijakan-kebijakan yang mampu memberi support pengembangan diri pemuda, gitu ya. Misalnya lebih banyak diperbanyak sarana-sarana aktualisasi pemuda, gelanggang pemuda atau apalah yang berbasis potensi gitu ya, berbasis passion. Saya kira sejauh yang saya tahu ini belum banyak ya, mungkin 1-2 daerah mulai sudah ada menginisiasi bagaimana anak muda itu bisa berkegiatan yang positif, minimal di hari Minggu gitu ya. Lupa dengan teman-teman lingkungannya yang mengajak tadi merokok atau nonton TV gitu ya, atau ya menggunakan gadget secara intens, karena rokok kan sudah menyebar luas sebetulnya, tidak hanya di supermarket tapi iklan yang kita tonton gitu ya, lupa bahwa iklan itu kan sebetulnya menstimulasi. Tadi sudah disampaikan juga kan, iklannya bagus, anak muda secara otomatis dia terstimulasi, pengen menjadi, aku ingin menjadi seperti itu, gitu. Karena keinginan yang tinggi itu secara psikologis. Nah, ini saya kira perlu dikurangi sebetulnya intensitas iklan, mungkin durasinya atau apa ya, kalau memang kebijakannya belum ada, saya kira kita yang harus melakukan. Dengan apa? Dengan kegiatan-kegiatan yang positif itu, biar tidak intens di depan TV kan gitu. Terutama anak-anak ya, sangat cepat ya modeling itu, tidak bisa langsung memfilter. Nah, dengan upaya-upaya ini saya kira bisa merubah ya, paling tidak merubah dalam bentuk upaya preventif ya. Kalau rehabilitatif tentu ada upaya-upaya yang dilakukan khusus, kan, tetapi bagaimana kita mencegah agar pemuda masa kini ya dan juga ke depan ini tidak sampai mengkonsumsi rokok gitu ya, karena dampaknya yang luar biasa. Nah, ini perlu sinergi kita bersama. Ada satu riset ya, kenapa kok kegiatan-kegiatan yang positif itu penting. Ada salah satu riset yang dilakukan Universitas Aisyah ya pada remaja lelaki. Nah, ini skupnya di Sleman ya, di DIY. Ini menunjukkan bahwa anak-anak yang dilakukan pendidikan kesehatan one group ya, sama sebelum itu ada perubahan. Kalau sebelum ini ada hasil 77%, tapi setelah dilakukan pendidikan kesehatan ya, diberikan edukasi atau tidak ya, tidak diberikan edukasi, ini semakin memburuk gitu. Jadi yang diberikan edukasi ini hasilnya lebih positif.
maka sangat penting sekali kita lakukan upaya-upaya preventif yang bersifat edukatif itu, karena betul bisa merubah sikap ya. Ternyata bisa merubah sikap berhenti merokok yang tadinya itu anak muda sebelumnya merokok, kemudian setelah dia diberikan pendidikan kesehatan, ada perubahan perilaku, sikap berhenti merokok. Dan saya kira ini yang perlu kita luaskan, kita kontinukan ya, bagaimana ada upaya-upaya pendekatan preventif yang semakin inovatif ke depannya dan sinergis. Kira. Terima kasih Albiru Manitako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Husnul telah menyampaikan paparannya. Menarik ya tentang bagaimana Ibu Husnul membangun gerakan Pasmina, yang dimana gerakan ini mendukung terwujudnya remaja sehat dan melalui pendekatan yang holistik gitu ya. Semoga program Pasmina ini bisa mendunia ya Bu ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, sebelumnya ini ada permohonan maaf dari Pak Sakri yang izin terlebih dahulu meninggalkan diskusi kita pada siang hari ini. Tetapi teman-teman jangan kecewa, karena ketika teman-teman ada pertanyaan untuk Bapak Sakri, bisa dikirimkan melalui nomor berikut 0812 1028 4004, dan itu sudah disampaikan di room chat-nya ya. Untuk yang bertanya ditahan terlebih dahulu karena nantinya akan masih ada narasumber-narasumber kita yang sangat menarik lagi gitu ya. Oke, sekarang akan masuk kepada ini kita generasi-generasi kece, pelajar-pelajar yang bagaimana bisa mengedukasi kita tentang bagaimana pelajar berprestasi dan kreatif tanpa rokok. Ini akan disampaikan oleh 3 orang. Yang pertama ada Muhtamar Rama, kedua ada Nurul, yang ketiga ada Lutfi Ambar Fauzia. Mungkin pertama saya akan memberikan kesempatan kepada Kak Muhtara Rama Afandi selaku Ketua Bidang Advokasi Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Mungkin kepada Kak Muhtara Rama Afandi, waktu dan tempat saya persilakan, waktu menyampaikannya selama 10 menit, Kak. Oke, saya persilakan, Kak, pada Kak Rama. Oke, suara saya terdengar jelas ya? Jelas, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat para narasumber yang sejak awal sudah membuka. Tadi ada Mbak Rosita, Bu Husnul, Kak Devi, dan Bapak Sukri yang ahli dan sudah concern untuk menggerakkan pengendalian tembakau pada beberapa tahun terakhir, bahkan ya tadi kalau NA bahkan sudah fokus sampai punya program Pasmina. Dan juga yang saya hormati itu senior-senior saya di OKP, ada Mbak Nurul, dan juga dari Ikatan Persis Putri ada Kak Ambar, dan seluruh audiens yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Salam kenal, saya Muhtara Rama Afandi, mewakili pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Tentu ketika bicara soal darurat harga rokok, lindungi pemuda dari pelajar sebagai pemilik bonus demografi, tentu kami dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah juga menjadi salah satu basis penting di mana hari ini basis kami tentu ada pada usia-usia yang akan menyambut bonus demografi tersebut itu di usia-usia SMP, usia-usia SMA. Kami dari PPIPM tentu memang sudah beberapa tahun terakhir, sekitar 3-4 tahun terakhir, fokus salah satunya fokus terhadap gerakan pengendalian tembakau ini.
Gitu. Kami punya program namanya Tobacco Control IPM, dan tentu ini didasari karena awalnya tentu untuk atau didasari oleh kajian kita terkait dengan pemenuhan kebutuhan atau pemenuhan hak-hak anak gitu, di bidang kesehatan yang kaitannya dengan tumbuh kembang. Tentu ini jadi poin penting ketika kita mau bicara bahwa kitalah atau teman-teman pelajar hari inilah yang akan menyambut atau pemilik bonus demografi 2045. Seperti itu. Tentu untuk menjadi pemilik itu atau untuk bisa menyongsong dan menyambut bonus demografi 2045 sesuai dengan apa yang ideal kita idam-idamkan, ideal kita inginkan, tentu ini harus dimulai dari hari ini. Salah satunya dari faktor kesehatan. Data tadi sudah banyak dipaparkan oleh Bapak Ibu sekalian soal bagaimana hari ini angka harapan hidup misalkan terus menurun gitu. Artinya banyak masyarakat kita yang usia harapan hidupnya nih kecil gitu, maksudnya tidak bisa panjang gitu. Ini juga salah satunya disebabkan oleh penyakit menular, salah satu penyakit tidak menular seperti kebiasaan merokok ini gitu. Tentu kan ini menjadi faktor kesehatan, menjadi salah satu yang utama untuk bisa kita kuat dan bisa menyongsong menyaingi persaingan atau menyambut persaingan yang ada pada 2045 atau 2000 selanjutnya gitu, di tahun-tahun selanjutnya. Nah, lalu ketika bicara Tobacco Control IPM ini, tentu keberpihakan kita ada pada menekan angka prevalensi perokok pemula yang terus di data yang terbaru terus meningkat gitu. Bahkan usia 16 sampai 18 menurun, tapi justru bergeser pada usia 10 sampai 14 tahun gitu. Jadi rata-rata masyarakat kita memulai merokok itu makin muda gitu. Ini yang IPM coba gerakan, ini yang IPM coba membuat sebuah sistem kerja, sistem kampanye agar bisa mendorong atau menekan angka yang kita rasa sangat tidak diharapkan gitu terjadi gitu. Lalu kalau bicara isu hari ini, IPM juga di pengendalian tembakau gitu, di gerakan pengendalian tembakau kita juga sedang fokus mendorong adanya kampanye soal keluar sebagai perokok gitu, atau quit smoking gitu, berhenti bukan berganti. Ini salah satu yang kita juga selama 1 tahun ke depan juga akan coba kampanyekan, akan kita coba galakan lewat berbagai kegiatan, konten maupun workshop ya, yang tentu ini akan menjadi sebuah upaya kolektif sehingga bisa menekan angka prevalensi perokok pemula tadi gitu. Dan juga kita di IPM sedang membuat model